Kita lanjutkan ke jenis aspal ya. Nah, untuk beberapa slide ke depan kita akan membicarakan macam-macam aspal ya, baik dari ketersediaannya di alam maupun komposisinya ya. Yang pertama ini adalah jenisnya dari ketersediaan di alam ya. Jadi ada yang namanya aspal alami ya, merupakan aspal yang bisa ditambang. Oke. Nah, aspal alami ini hanya ada di beberapa tempat saja di dunia, dan beruntungnya di Indonesia ini ada ya, yang namanya di Pulau Buton ya. Tapi kemudian ada dua tempat yang umumnya ya, yaitu aspal danau, yaitu aspal yang terdapat di perairan. Contohnya ada di Pulau Trinidad ya, dan Kepulauan Bermuda. Itu terdiri dari 40% bitumen, kemudian 30% neteris, 25% mineral, dan 5% organik ya. Nah, bitumen inilah kemudian yang kemudian dimurnikan menjadi aspal ya. Jadi batuannya itu kita sebut bitumen ya, yang merupakan sumber dari penambangan aspal itu. Nah, di Indonesia ya ada aspal yang terdapat di daratan, yaitu di Pulau Buton yang tadi saya sebut, atau disingkat ya asbuton ya, aspal buton. Aspal ini bercampur dengan batuan kapur ya, CaCO3 ya. Komposisinya bitumennya kira-kira 30% ya. 65% mineral dan bahan lain ya. Jadi aspal yang ditambang ya, aspal yang kita ambil di alam itu tentu saja tidak sampai 100% kandungannya ya. Hanya beberapa persennya saja, ada semacam efektivitas di sana. Ya, jadi seperti di gambar sebelahnya ya, ilustrasi ini bahwa ini adalah penambangan di Pulau Buton ya, sedangkan ini yang di Trinidad tadi ya. Jadi aspalnya itu berbentuk cairan dan terdapat di perairan seperti itu. Nah, aspal buatan ya, ya ini berbeda lagi. Kalau tadi aspal alami, sekarang yang buatan. Yang buatan ini sudah disinggung sedikit di slide sebelumnya, bahwa inilah yang kemudian hasil sampingnya dari pertambangan minyak ya. Aspal minyak atau buatan merupakan aspal yang diperoleh dari minyak bumi. Aspal ini diolah dengan beberapa proses, yaitu vakum dan steam ya. Minyak tanah dipanasi sehingga menguap, kemudian didinginkan ya, didestilasi. Prinsip ini disebut destilasi itu tadi ya. Tapi pemanasannya dalam suhu mencapai 275 derajat Fahrenheit ya. Kemudian ada juga proses diasphalting ya, proses pemanasan pada ruang vakum ditambahi gas ya. Jadi dicampuri dengan gas propen, yaitu C3H6. Hasil akhirnya dinamakan aspal semen ya. Jadi sekali lagi bahwa sebenarnya bahan bakunya adalah minyak ya. Karena tadi aspal itu adalah gabungan dari gugusan karbon dan nitrogen ya. Sehingga dia memiliki komposisi yang sama tapi berbeda rumus kimia, dan juga berbeda untaiannya ya, berbentuk gugusan kimianya itu juga berbeda ya. Jadi kira-kira secara umum ini ya, dari minyak bumi yang ditambang kemudian dialirkan ke beberapa tangki, kemudian didestilasi di sini ya. Destilasi sini, kemudian hasilnya itulah yang kemudian diproses jadi aspal ya. Dan beberapa hasil lainnya itu menjadi gasolin ya, bensin, dan itu kerosin, minyak tanah ya. Kemudian minyak solar juga ada ya. Untuk kemudian yang ini yang lebih kental ya, lebih kental ini jadi aspal ya. Ya, jadi yang garis-garis hitam ini adalah proses terjadinya aspal, sedangkan yang putih-putih ini menjadi minyak gasolin ya, atau kerosin, dan menjadi solar dan teman-temannya itu ya. Jadi bahan utamanya sama, kemudian dipisahkan di sini ya, di menara destilasi ini ya. Kira-kira seperti ini tahapan prosesnya. Ada juga yang namanya aspal semen ya. Nah, aspal semen ini juga merupakan hasil dari aspal buatan ya. Jadi aspal semen ini contohnya aspal minyak tadi. Oke. Jadi diolah lagi menjadi ini ya. Nah, aspal semen ini penggunaannya dengan dipanasi ya. Jadi dipanasi terlebih dahulu, bentuknya pertamanya dia padatan seperti itu, kemudian dipanasi, yang namanya metodenya hot mix ya. Tentu saja pemanasan itu akan merubah tingkat kekerasannya ya. Yang pertama keras, kemudian dia semakin cair dan mencair ya. Kemudian dihembuskan udara tinggi ini mengandung kepekatan
udara ini bisa mengurangi kepekatan ya, karena terbentuk H2O. Oke. Jadi suatu susunan zat kimia itu ikatannya itu melemah ketika dipanasi ya. Nah, kemudian ketika dihembuskan di udara ya akan ada oksigen di udara itu ya, kan ada oksigen. Nah, oksigen inilah kemudian yang mengikat susunan kimia yang tidak stabil tadi sehingga membentuk air ya, H2O. Karena ya sekali lagi aspal itu komposisinya ada hidrogennya ya. Jadi ada beberapa syaratnya juga, hasil minyak bumi ya, jelas karena ini merupakan contohnya aspal buatan. Kemudian sifatnya homogen atau sifatnya itu rata gitu ya, artinya sejenis campurannya itu. Kemudian ada kadar parafin kurang dari 2% ya, semula tidak berair ya, tidak kemudian berbusa ya, tidak berbusa pada suhu atau suhu 5 derajat. Oke. Tapi kemudian ketika dihembuskan air tadi ya, dihembuskan udara maksud saya ya, terbentuklah air ya, yang kemudian sedikit mengencerkannya ya. Ini adalah aspal semen. Kemudian lanjut aspal cair ya. Aspal cair adalah aspal semen ya, jadi sama aspal semen yang dicampuri bahan pencair dari hasil penyulingan minyak bumi juga, seperti bensin, solar, dan minyak tanah ya. Jadi hasilnya si minyak tadi yaitu aspal, kemudian dicampur lagi sama hasilnya minyak juga ya. Jadi komposisinya sama ini sebenarnya ini ya. Dalam suhu dingin ya, aspal ini berbentuk cair sudah berbentuk cair, sehingga inilah campurannya saya namanya cold mix ya. Jadi kebalikannya yang hot mix tadi. Jadi tidak perlu dipanaskan karena bentuknya sudah cair ya. Contoh-contohnya adalah ada yang namanya rapid curing cutback ya, yaitu pengencernya biasanya berupa bensin atau premium, sifatnya cepat menguap ya. Kemudian ada medium curing cutback atau MC, pengencernya minyak tanah, sifatnya lebih lambat menguap dia. Ada yang namanya slow curing cutback atau SG, pengencernya lebih kental seperti solar ya, sifatnya lebih lambat lagi ya. Yang paling lambat itu yang slow curing cutback itu ya. Ada yang medium itu sedang saja, kalau rapid itu cepat menguap ya. Oke. Nah ini ada juga beberapa spesifikasinya mulai indeks ya, dengan dikemas dengan indeks ini. Jadi antara indeks 0 sampai 5 ya. Kemudian kekentalan ini adalah skalanya ya. Jadi nanti juga akan dibahas ya, kekentalan itu skalanya namanya CST ya. Ini dari uji namanya uji viskositas ya, atau uji kekentalan, nanti di slide berikutnya akan saya terangkan juga.